Ini terkait dengan kebijakan pemerintah pusat yang sudah mengeluarkan kebijakan seperti anggap saja ini yang lagi ramai ini Pak, new normal. Nah, new normal ini banyak masyarakat yang masih belum mengerti new normal yang seperti apa yang akan diterapkan nanti. Apakah Makassar juga akan mengikuti pemerintah pusat dengan tetap istilahnya mengikuti new normal itu atau seperti apa Pak Ismail? Ya, jadi kan new normal ini kalau kita dengar beberapa hari penjelasan dari pemerintah, itu baru 4 provinsi yang kategori bisa melaksanakan dengan tadi yang saya sampaikan di awal bahwa ada indikator yang digunakan. Kalau Makassar itu belum cukup di bawah RO-nya 1 ya, 4 provinsi ini. Jadi itulah yang menjadi target kita, bagaimana bisa menurunkan ini angka pandemi kita ini, penyebaran COVID ini di bawah 1 ya, RO-nya apanya namanya. Nah, kalau itu sudah dipenuhi, kita sudah masuk dalam kategori katakanlah nanti yang kelima dari provinsi yang sudah diberikan new normal. Itulah tadi protokol kesehatan harus kita lakukan dengan berbagai hal yang mungkin akan diikuti dengan aturan-aturan yang ada. Jadi tidak serta-merta. Nah, ini juga yang saya bilang tadi, kita belum masuk, belum. Orang langsung bilang, untuk apa itu peraturan wali kota ditetapkan kalau belum dilaksanakan? Memang kita persiapan, tapi kita tetap harus mematuhi daripada protokol kesehatan yang ada ini. Nomor 31, karena di protokol kesehatan yang diatur dalam PSBB, memang tidak jauh beda. Cuma di PSBB ini, itu ada bidang usaha yang boleh dikecualikan dibuka. Nah, di dalam protokol kesehatan 31 ini, itu belum secara umum boleh membuka, tapi kita sudah boleh melaksanakan aktivitas dengan menyesuaikan kalau kemarin kan di PSBB itu pembatasan pergerakan orang yang dilakukan secara ketat, termasuk 11 bidang usaha. Nah, di protokol kesehatan nomor 31, kita yang menuju nanti new normal atau tatanan kehidupan yang baru. Dengan tetap menggunakan tadi masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Gitu. Baik, saya ke Pak Dr. Hasrullah sendiri. Ini terkait dengan new normal Pak yang ramai dibicarakan, apalagi di Makassar yang memang masih belum tahu pasti ini new normal seperti apa, dan ini nanti sektor perekonomian di Kota Makassar ini akan seperti apa nanti? Mungkin Pak Hasrullah bisa menjelaskan sedikit Pak. Ini persoalan new normal ini juga adalah salah satu recovery terhadap apa yang kita alami ya. Cuma kita kemarin PSBB itu belum optimal, diganti lagi. Jadi sebagai orang yang belajar tentang komunikasi publik itu, memang harus dijelaskan secara detail di situ. Kalau dibilang Pak tentang peraturan wali nomor 31 itu harus dijelaskan dulu. Nah, sebenarnya kuncinya sosialisasi, yang mana boleh, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak gitu. Walaupun sudah di PSBB sudah menjelaskan itu adalah pergerakan tapi ini kan persoalan ekonomi sebenarnya juga. Jadi sebenarnya jangan sampai persoalan ekonomi bisa memicu memicu kerusuhan gitu. Apa yang terjadi di Amerika itu salah satunya adalah karena persoalan ekonomi yang sudah lama tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, ini persoalan dilema sebenarnya kita ini. Kalau kita betul-betul lockdown seperti negara-negara maju, itu pemerintah sudah menggaranti 4 bulan itu stok pangan itu oke. Nah, kita tidak bisa seperti itu. Mungkin karena kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, kemudian tingkat ekonominya tidak sama. Dan saya melihat memang sektor ekonomi yang bisa dibuka itu adalah kebutuhan bahan pokok gitu. Jangan yang lain gitu. Karena kenapa? Karena itu kalau itu dibuka, berarti ya virus ini tidak akan berhenti, akan terus seperti itu gitu. Betul yang dikatakan Pak Ismail tadi, itu sekitar Juni atau Juli baru bisa menurut ahli yang saya baca di epidemiologi itu, nanti itu bahkan ada yang memprediksi sampai Desember gitu. Nah ini juga butuh kajian. Nah, kalau PSBB kemarin belum selesai langsung lompat, itu juga ada yang tidak selesai gitu. Saya ingin menyarankan barangkali kepada pemerintah kota dan pemerintah fungsikan itu orang-orang epidemiologi yang khusus bicara tentang wabah virus gitu. Di situ persoalan. Karena dia tahu persis gejala
gejala daripada yang terjadi. Nah, patut saya sayangkan di provinsi juga seperti itu. Orang-orang epidemiologi dari FKM ini hampir tidak digunakan gitu. Yang ada itu adalah dokter medis. Nah, ini semua kan harus menghargai. Di Quran sendiri mengatakan berilah seseorang pada ahlinya. Kalau tidak, tunggu akan menimbulkan efek yang kurang bagus gitu. Jadi langkah yang dilakukan, saya kira ada Pak Ismail di sini yang paham tentang komunikasi. Ya. Barangkali Pak Yusrang itu harus didampingi orang-orang epidemiologi supaya bisa setiap gerak apa yang dilakukan dia bisa membuatkan ini. Dan ini berlangsung sebenarnya. Dan saya berharap Pak Ismail bisa sampaikan kepada pejabat wali kota, jangan dia berbicara dulu, tahan dulu dan beri kesempatan Pak Ismail berbicara karena dia maka yang tadi, kalau ada masalah bisnis yang akan dibuka di sini, bisnis apa saja gitu. Jangan sampai membuat blunder kemarin. Masyarakat sekarang butuh baju baru. Jangan, bukan itu yang dibutuhkan. Adalah kesehatan. Nah, ini juga, kalau ada informasi itu, dalam proses krisis ini, orang bisa menimbulkan ketidakpercayaan. Dan itu terjadi sekarang. Jadi ini saya untung sekali ketemu Pak Ismail di Tribun melalui daring ini. Saya kira itu yang harus dilakukan. Kumpulkan orang-orang yang saya kira bisa itu. Apa bedanya kalau Pak Ismail panggil saya bicara tentang komunikasi, pasti bisa clear gitu. Jangan kasih orang lain gitu. Nah. Jadi ini ya, tentang apa kebutuhan yang mau di sektor ekonomi, oke. Yang mana dulu yang diprioritaskan. Dan itu harus ketat. Ya, 10 kebutuhan pokok, kemudian sandang pangan, itu aja dulu. Ya. Karena orang sekarang tidak fokus membeli apa gitu ya, dia lebih bagaimana memfokuskan tentang kebutuhan kesehatan dan kebutuhan kebutuhan pokoknya gitu. Nah, sekarang pemerintah harus memetakan seperti itu. Sekarang kita sudah tahu di Makassar ini berapa daerah hijau, berapa daerah merah. Itu harus tetap disosialisasikan di tingkat kelurahan gitu. Dan saya kira Pak Ismail bisa lakukan itu. Insya saya kira Allah. Ya. Ya, baik, saya kembali ke Pak Ismail nih Pak. Selaku juru bicara penanganan COVID-19 di Makassar ini banyak warga, contohnya di warga-warga yang pendapatannya ini pendapatan harian yang banyak memang mengeluhkan. Pada saat PSBB berlangsung dan PSBB tidak diperpanjang lagi, tapi dia tetap merasakan hal yang sama seperti PSBB. Jadi ini belum ada jaminan untuk warga yang seperti itu. Seperti apa nantinya, Pak? Ya, saya kira kita bisa lihat ya, hari-hari terakhir ini kan masyarakat sudah ada beberapa yang beraktivitas. Ya. Selalu disampaikan bahwa yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, konsumsi masyarakat, kebutuhan sehari-hari itu masih dalam kondisi PSBB itu sudah tetap jalan. Walaupun memang perlakuannya lebih ketat pada saat itu. Dan sampai hari ini juga masih tetap sama. Walaupun memang selalu himbauan-himbauan kita, jangan lupa karena pandemi ini memang tertularnya itu antara orang ke orang. Nah, itu yang selalu disampaikan. Dan tidak berhenti sampai hari ini pemerintah kota melakukan sosialisasi dan himbauan untuk tetap melaksanakan, mematuhi protokol kesehatan. Jadi memang tadi saya sampaikan 3 tugas daripada peran utama daripada gugus tugas ini. Selain penanganan medisnya, ada penanganan sembakonya ya, masalah safety net-nya, dan juga bagaimana perekonomian ini sudah bisa berjalan, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Walaupun selalu orang menghubungkan, kok itu mall sudah buka. Saya bilang mall memang tidak pernah tutup. Yang tutup itu gerai-gerai penjualan-penjualan yang bukan menjadi layanan kebutuhan pokok. Karena di dalam mall itu kan ada jual-jual yang kebutuhan pokok. Ya, komoditi. Ada juga supermarketnya, ada juga apoteknya, ada juga yang menjual alat-alat pelindung diri. Ya. Kesehatan. Jadi itu tidak yang memang yang orang selalu hubungkan, mall itu tempat orang bisa jalan-jalan, itu belum bisa. Ya, karena kita selalu katakan belum saatnya karena kita ini masih dalam zona merah. Makassar ini belum berada dalam 4 kota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, 4 provinsi ya, yang sudah melaksanakan new normal itu sendiri.
Baik. Saya kira. Saya ke Pak Asrullah ini terkait dengan noise-nya komunikasi pemerintah terkait COVID-19 kepada warga. Bagaimana harapan Bapak ini agar chemistry yang bisa dibangun pemerintah ke masyarakat ini bisa terjalin dengan baik, Pak? Silakan, Pak. Saya kira begini. Jadi dalam proses krisis itu kredibilitas komunikator itu sangat sangat menentukan. Ini harus dipulihkan. Tidak hanya beredar di wartawan. Kadang-kadang di pemerintah tingkat 1, tingkat 2 ini tidak sinkron komandonya gitu. Saya baru lewat ini di pusat kopi di Manunggal. Sebenarnya harus pusat di situ, tidak hanya pusat kesehatan. Pusat pembagian sembako juga harus ada di sana. Jangan dibawa ke tempat lain gitu. Kemudian salurkan, gunakan itu tenaga tentara dan polisi. Saya punya pengalaman bekerja sama dengan TNI. Itu namanya tepat sasaran terhadap apa yang dilakukan, itu bisa sampai. Seperti Babito itu bisa mengetahui berapa orang miskin, berapa orang pengemudi ojek di setiap kecamatan, dia bisa tahu. Dan tentara itu kan sangat taat asas terhadap pimpinan dan tidak mungkin. Sayang kemarin ada pembagian sembako yang kita lihat melibatkan politisi, melibatkan PKK. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa tidak di Manunggal aja pusat komando itu gitu? Nah, ini yang jadi komunikasi ini tidak hanya dalam bentuk bicara di media, tapi sikap perilaku kita, apa yang kita lakukan harus satu apa? Namanya tentara itu kalau bilang perintah, nggak ada yang bisa tahan gitu. Nah, makanya kemarin ada saya lihat pembagian sembako yang tidak sasaran, karena ini saya pikir kenapa tidak manfaatkan? Padahal Panglima sudah merupakan mitra kerja yang bagus dengan pimpinan kita, mestinya itu dimanfaatkan gitu. Dan kalau tentara dengan polisi, kalau sudah Pak Panglimanya sudah minta dijalankan, wah itu berjibaku di bawah gitu. Nah, jadi tidak ada, itu yang muncul berengkai noise yang seperti itu harus dilihat dari segi non-verbal gitu. Karena saya melihat bahwa apa yang dilakukan tentara satu kali perintah itu bisa jalan gitu. Nah, itu yang pertama. Kedua, saya minta berkali-kali mungkin kalau di Makassar sudah mulai jalan itu ya. Juru bicara harus ada. Juru bicara itu paling dekat dengan pimpinan, mana hal yang harus disampaikan, mana yang tidak gitu. Dan kalau pimpinan salah, kalau juru bicara masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau pimpinan sudah salah ucap, salah terjemahan, atau salah memprediksi, itu akan menimbulkan ketidakpercayaan. Dan ini pelajaran terbaik. Saya kira masih ada waktu kalau mau diperbaiki gitu. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak. Selesai ke Pak Ismail nih terakhir. Harapannya Pak terkait warga yang kepercayaannya nih menurun terhadap kasus-kasus COVID-19, Pak. Ya, kalau saya insya Allah masyarakat masih tetap berharap informasi dari pemerintah, arahan-arahan yang pemerintah sampaikan, karena ini persoalan mati hidup ya. Karena masalah COVID-19 ini bukan hanya masalah Makassar, tapi ini dunia ya. Dan tentu masyarakat tidak boleh cuek-cuek atau bermain-main dengan virus ini. Karena kalau ini terkena orang memang dalam update setiap hari itu memang tingkat kesembuhan memang semakin meningkat ya. Mungkin karena adanya kiat-kiat atau ya termasuk daya tahan tubuh, imunitas masyarakat kita yang semakin hari mungkin semakin menjaga diri ya. Tapi tetap kalau saya, himbauan saya dan harapan saya masyarakat, ayo kita sama-sama bergerak bersama, ayo kita memutus mata rantai COVID-19 ini tanpa harus terpapar dulu ya, khususnya diri kita atau keluarga kita. Karena ini kita tidak bisa prediksi ini, orang-orang yang ada di seputar kita saja kita tidak bisa yakinkan. Saya dalam rumah tangga saja setiap saya pulang, atau ada anak saya, keluarga saya masuk di rumah, saya selalu ingatkan, kamu jamin ini kau pulang dari mana ini? Karena kita tidak tahu interaksinya di luar dengan siapa, dan mudah-mudahan orang-orang yang sehat atau tidak terpapar. Jadi sekali lagi saya harapkan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, ayo kita tetap patuhi yang namanya protokol kesehatan. Selalu kita ulang-ulangi, jangan lupa kalau Anda ada di ruang publik, ada di tempat-tempat kerumunan, jangan lupa pakai masker. Kalau Anda habis dari tempat-tempat yang mungkin
tadinya tidak meyakinkan tangan, ya cuci tangan lah, menggunakan sabun, dan hindari kerumunan dan jaga jarak. Itu saya kira yang paling penting, dan saya kira tidak ada pemerintahan yang mau lihat masyarakatnya terpapar atau sengsara. Pasti kita semua mau pemerintah itu selalu mengayomi, menjaga masyarakatnya untuk bisa tetap sehat dan aktivitas ekonomi juga berjalan. Ini harus ada rasa kepercayaan yang tinggi gitu ya Pak ya? Iya. Ya, baik, terima kasih Pak Ismail Haji Ali selaku juru bicara peran komunikasi. Terima kasih juga nih Bapak Dr. Hasbullah selaku pakar komunikasi yang sudah bergabung dengan kita yang masih sementara mengemudi nih Pak ya. Ya, terima kasih atas waktunya telah bergabung dengan kita. Luar biasa ini Pak Dr. Hasrullah ini. Sekali. Dan pemirsa, terima kasih juga telah menyaksikan perbincangan kami terkait dengan noise-nya komunikasi pemerintah terkait kasus COVID-19. Terima kasih Pak Ismail dan juga Pak Hasrullah. Ya, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga jarak aman ya Pak ya. Ya, selamat pagi semua. Ya, Pak Dr. Hasrullah. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dan terima kasih telah menyaksikan obrolan Karibusi. Saksikan obrolan Karibusi setiap Senin hingga Jumat jam 8 malam hanya di Selebius TV. Saya Ade Febrian pamit, terima kasih dan sampai jumpa.